Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat walafiat. Sebelumnya ibu ingin mengucapkan selamat kepada semua kalian yang telah naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11 perbankan syariah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ibu akan menyampaikan mata pelajaran yang baru untuk kalian, yaitu mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah. Untuk materi layanan lembaga keuangan syariah ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah pengertian lembaga keuangan syariah. Yang kedua, lembaga keuangan pada masa Rasulullah. Yang ketiga, lembaga keuangan bank syariah. Yang keempat yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang berhubungan dengan penyimpanan atau tabungan adalah salah satunya yaitu bank syariah. Nah, kemudian lembaga keuangan merupakan unit badan usaha yang kekayaan utamanya ada dalam bentuk aset atau tagihan. Kemudian lembaga keuangan ini berkaitan dengan sistem pinjam meminjam atau kredit yang melayani masyarakat dalam kegiatan ekonomi modern. Peran lembaga keuangan baik bank maupun non-bank saat ini semakin lama semakin dibutuhkan dan juga mengalami perkembangan, misalnya sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana. Kemudian sekarang apa sih bedanya antara lembaga keuangan yang syariah dengan yang non syariah? Nah, lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, bank syariah sendiri menjadi sebuah lembaga keuangan yang merupakan perantara antara orang yang mempunyai dana dengan orang yang memerlukan dana. Nah, biasanya orang yang mempunyai dana itu akan membuka tabungan deposito ataupun giro pada bank syariah, dan orang-orang yang memerlukan dana biasanya akan mengajukan kredit atau pembiayaan pada bank syariah. Nah, bank syariah tersendiri ini memang menawarkan jasa simpan pinjam. Ada juga di dalamnya jasa asuransi atau penyediaan mekanisme pembayaran dengan berlandaskan pada prinsip syariah Islam. Nah, di Indonesia memang pada saat ini telah banyak didirikan lembaga keuangan syariah yang terdiri dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga non-bank diantaranya adalah asuransi, pegadaian, reksadana, pasar modal, BPRS, dan juga BMT. Kemudian berikutnya prinsip dan konsep lembaga keuangan. Yang pertama yaitu adalah prinsip keadilan. Keadilan di sini yaitu bukan berarti sama, melainkan artinya adalah bank dapat atau lembaga keuangan dapat berbagi untung atas dasar usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang disesuaikan dengan kontribusi dan juga risiko masing-masing pihak. Misalnya gini, dalam lembaga keuangan itu kan pasti ada yang namanya produk tabungan. Apakah semua nasabah yang memiliki tabungan di lembaga keuangan ini mendapatkan bagi hasil yang sama? Pastinya kan tidak. Misalnya ada seseorang nasabah A yang dia memiliki saldo tabungan hanya 10.000, pasti mendapatkan bagi hasil atau keuntungan yang lebih sedikit daripada nasabah yang menaruh dananya dalam bentuk tabungan
dengan saldonya misalnya 1 juta. Nah, pastinya kan beda tuh dapat bagi hasilnya. Nah, inilah yang dinamakan keadilan, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kontribusinya dari pihak-pihak tersebut. Jadi tidak berarti harus mendapatkan hasil yang sama. Kemudian yang kedua adalah kemitraan. Posisi nasabah sebagai penyimpan dana, pengguna dana, dan juga posisi lembaga keuangan itu posisinya sama-sama bermitra. Jadi bukan posisi tuan atau nyonya dan dengan posisi budak. Jadi memang posisinya adalah sama, mitra usaha atau mitra kerja. Jadi harus saling bersinergi dengan tujuan pastinya untuk memperoleh keuntungan. Misalnya gini, ada seorang nasabah bank syariah yang tidak bisa membayar angsurannya dikarenakan terkena dampak dari pandemi COVID-19 misalnya. Sehingga karena tidak bisa membayar angsurannya ini, maka bank tidak boleh semerta-merta langsung menjual jaminannya, tetapi bank sebagai mitra dari nasabah tersebut harus bisa memberikan solusi dan juga antisipasi serta membantu nasabah untuk bisa keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Misalnya mungkin dengan merubah angsuran nasabah dari yang tadinya besar menjadi nominal yang lebih kecil, atau seperti yang sedang terjadi pada saat ini, dihapuskan angsurannya selama 6-12 bulan ke depan, mungkin dengan harapan pada bulan ke-12 nanti nasabah sudah bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah transparansi, yaitu yang dimaksud transparansi di sini adalah prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah harus selalu memberikan laporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah yang menyimpan dananya pada lembaga keuangan syariah dapat memantau dan mengetahui kondisi dari perusahaan tersebut. Mungkin kalau kalian di rumah langganan koran Kompas atau Republika, nah biasanya di situ ada bank yang memang secara rutin melaporkan dan melampirkan laporan keuangannya pada koran tersebut. Nah, ini salah satu bentuk dari transparansi yang dilakukan oleh bank atas kondisi dari perusahaannya. Dan memang perlu kalian ketahui, semua lembaga keuangan syariah maupun non syariah wajib pada setiap bulannya melaporkan kondisi keuangannya dalam bentuk laporan keuangan kepada BI dan OJK. Bisa kalian cek di website BI dan OJK, itu ada laporan publikasi dari semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Yang keempat, di sini prinsip yang keempat adalah prinsip universal, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Nah, hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jadi semua lembaga keuangan syariah tidak boleh membeda-bedakan nasabah mana yang akan mereka layani, dan tidak boleh membeda-bedakan agama, ras, suku, atau golongan. Misalnya Bank BJB Syariah, kalau ada nasabah yang asalnya bukan dari Jawa Barat, Bank BJB Syariah wajib melayani dan juga memberikan servis yang terbaik kepada nasabah tersebut, karena yaitu sifat universal tadi yang memang harus dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Dan di sini apabila kita lihat dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan.
memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang pada perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian tujuan utama dengan kita mendirikan sebuah lembaga keuangan Islam atau syariah, yang pertama pastinya menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah. Yang kedua, ikut membantu masyarakat Islam dalam pembebasan dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Islam, contohnya kegiatan ribawi, kegiatan yang bersifat judi, kegiatan yang sifatnya tidak jelas, tidak transparan, dan itu tidak ada dalam lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Rasulullah dulu terdapat dua lembaga keuangan yang sudah dijalani. Yang pertama adalah Baitul Mal, sampai sekarang juga alhamdulillah masih ada ya Baitul Mal ini, yaitu lembaga penyimpanan, penerimaan, pendapatan, dan pembelanjaan yang transparan. Baitul Mal ini sekarang pada masa kini terkenal dengan nama BMT, Baitul Mal wa Tamwil, atau bahasa mudahnya adalah koperasi syariah. Yang kedua yaitu wilayatul hisbah atau sistem pengawasan atau kontrol oleh negara, yang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikendalikan dan dipegang oleh beliau sendiri. Nah, untuk wilayatul hisbah ini memang pada masa kini sudah tidak ada lagi. Kemudian lembaga keuangan syariah. Pengertian dari lembaga keuangan syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan bank syariah ini memang terdiri dari bank syariah. Mungkin yang seperti kalian tahu ya, pada saat ini bank syariah ini di Indonesia sudah jumlahnya cukup banyak dan cukup mendukung kegiatan ekonomi masyarakat saat ini. Kemudian tujuan dari bank syariah, yang pertama, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Nah, dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa kini. Nah, tujuan didirikannya perbankan syariah dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan yang cukup besar kalau dilihat saat ini ya. Nah, ini tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga. Selanjutnya adalah lembaga keuangan bukan bank. Semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya disalurkan untuk pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan. Nah, ini merupakan pengertian dari lembaga keuangan bukan bank. Nah, manfaat dari lembaga keuangan non bank yaitu pertama untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Misalnya adalah dulu bank itu kan tidak mempunyai produk gadai. Nah, maka hadirlah
lembaga keuangan pegadaian di Indonesia. Tapi kalau sekarang memang sistem gadai sudah banyak diberlakukan di bank juga ya. Contohnya ada Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon Syariah, dan bank syariah lainnya. Kemudian lembaga keuangan non bank syariah ini mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Yang pastinya fungsi dan tugasnya ini berbeda-beda. Yang pertama, memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang. Yang kedua, membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Yang ketiga, pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah, yang sifatnya adalah menolong sehingga tidak membatasi penggunaannya baik produktif maupun konsumtif. Kredit yang diberikan ada juga yang berjaminan dan ada pula yang tidak berjaminan. Kemudian berikutnya ada contoh dari macam-macam lembaga keuangan non bank syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Baitul Mal wa Tamwil atau yang sering kita kenal dengan koperasi syariah atau koperasi pondok pesantren. Yang kedua adalah asuransi syariah. Yang ketiga reksadana syariah atau pasar modal syariah. Yang selanjutnya adalah pegadaian syariah, dan yang terakhir adalah lembaga siswa. Sekarang ini peluang perbankan syariah di Indonesia ini masih sangat besar karena banyak sekarang ini masyarakat yang sudah mulai menyadari untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, khususnya terkait riba dalam simpan meminjam. Dan dari segi aksiologi, bank syariah yang semula bank Islam didirikan untuk membantu masyarakat keluar dari keadaan yang kurang baik, keadaan yang dibudakkan oleh riba untuk bisa menerapkan hukum-hukum Islam. Nah, kenapa sih perbankan syariah itu di Indonesia itu bisa berkembang? Yang pertama, produk bank syariah ini memiliki banyak keunggulan lebih dari bank konvensional. Hal ini dapat dilihat misalnya penyimpan maupun peminjam terhindar dari risiko fluktuasi suku bunga sehingga memudahkan perencanaan usaha. Nah, inilah yang sangat-sangat kita harus waspadai ya. Memang suku bunga Bank Indonesia pada saat pandemi ini melonjak sangat drastis. Kalau tidak salah sekarang itu posisinya di 8%. Nah, pastinya karena suku bunga Bank Indonesia ini naik, sudah pasti akan terjadi kenaikan harga. Contohnya misalnya sekarang ini banyak harga sayuran yang sedang naik ya, misalnya tomat atau bawang. Nah, ini sangat merugikan sekali bagi kita sebagai masyarakat kecil khususnya yang tidak mengerti sebenarnya efek dari perbuatan ribawi. Ya, yang kedua, produk bank syariah cukup variatif dan memang tidak bisa dilaksanakan di bank konvensional, misalnya sistem gadai atau rohan, kemudian sistem mudharabah muqayyadah di mana pemilik dana bisa menunjuk peminjam dan di bidang apa saja dan tidak bisa diinvestasikan sembarangan. Juga di bank syariah ini ada produk yang namanya ijaroh mutahiyah bitamlik atau sewa dengan hak untuk memiliki barang di akhir sewa atau hak untuk membeli barang yang telah disewa. Jadi kalau kita lihat ada dua keuntungan dari perbankan syariah.
Yang pertama, karena tidak berhubungan dengan suku bunga Bank Indonesia, maka mudah bagi kita untuk merencanakan usahanya. Jadi kalau memang kita mau dapat untung yang besar, pastinya kita juga harus melakukan usaha yang lebih besar. Dan kemudian produk bank syariah ini lebih variatif karena ada 14 jenis akad yang diberlakukan pada bank syariah, dan ini tidak dilakukan pada bank konvensional. Untuk penjelasan terkait akad akan dijelaskan di bab berikutnya ya. Nah, tantangan perbankan syariah dalam usia yang masih tergolong muda. Perbankan syariah ini kan di Indonesia masih sangat muda ya, masih baru sekitar 20 sampai 30 tahun yang lalu lah ada di Indonesia. Nah, makanya walaupun instrumen atau produknya itu terbatas, tetapi sekarang ini sudah banyak penyesuaian akad yang telah diberlakukan di Indonesia atas persetujuan MUI. Nah, memang yang menjadi tantangan utama untuk perbankan syariah adalah sumber daya manusia yang masih kurang. Sumber daya manusia di sini adalah sumber daya yang memang benar-benar ahli dalam dunia perbankan syariah. Nah, makanya kalian yang sedang belajar perbankan syariah di SMK Bina Usaha Mandiri, insya Allah kedepannya masih banyak kesempatan kalian untuk bisa berkarir di perbankan syariah. Dan pastinya karena SDM-nya itu masih kurang, aset yang ada yang dimiliki oleh bank syariah juga masih kecil. Nah, inilah beberapa tantangan bank syariah yang harus dikuasai dan ditaklukkan. Nah, selama ada kemauan, insya Allah, dan juga ada usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah bank syariah akan survive dan akan lebih unggul dari perbankan konvensional. Insya Allah, mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Baik, untuk saat ini cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih paham tentang lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan bisa kalian ajukan secara pribadi atau melalui grup kelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.